wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa merasakan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya yang dibawa oleh beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Baiklah, sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas adalah kata yang berarti bersih, suci, dan tulus. Ikhlas adalah kata yang mudah sekali kita ucapkan, tetapi sangat susah kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah. Sebagai seorang muslim, haruslah senantiasa kita menjaga sifat ikhlas supaya amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat dari diterimanya ibadah adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishinna lahuddin. Yang mana artinya, sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, maka beribadalah kepada Allah dengan mengikhlaskan segala keibadaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya ibadah tanpa niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan terputus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari situ sahabat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaklah selalu kita menjaga niat kita. Karena di dalam hadis qudsi yang pertama, Rasulullah menjelaskan bahwasannya innamal a'malu binniyat, yang mana artinya segala perbuatan itu yang dinilai adalah niat di dalam hatinya. Niatnya karena Allah kah atau karena dunia kah? Maka dari situ dalam hadis ini kita menjelaskan bahwasannya niat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bagaimana niat kita berada. Tidak ada yang tahu bagaimana niat kita melakukan suatu hal selain kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana artinya sesungguhnya pada hari kiamat nanti, kelak yang paling berbahagia, kata Rasulullah, adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, dengan keibadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membuat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah ketika pada hari kiamat nanti. Sahabat Kompas TV yang Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya mudah sekali ketika kita mempunyai sikap yang ikhlas, mempunyai perasaan yang ta'abud kepada Allah, tanpa ada mau penilaian dari siapapun, tanpa ada kita mengharapkan imbalan dari siapapun, semuanya kita ridho, mengharapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita sangat mudah mendapatkan surganya Allah, mendapatkan syafaat yang Allah berikan kepada kita kelak pada hari pada hari kiamat nanti. Seperti itu. Ikhlas yang ada dalam hati kita harus kita jaga, supaya amalan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan karena mengharap dari
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, juga tidak melihat tampan dan cantiknya dirimu. Sesungguhnya Allah melihat perbuatan itu dari dalam hatinya. Dari sini kita menyadari bahwasannya tidak penting kita itu tampan, tidak penting kita itu cantik, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan hatinya, niat dari hatinya, dia beribadah untuk dipuji manusiakah atau karena ridho, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas TV, Mutiara Iman yang berbahagia. Di sini ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan, ada 3 kelompok orang yang mana ketika pada hari kiamat nanti mereka mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka itu? Yang pertama yaitu seorang mujahid, yang kedua adalah seorang alim ulama, dan yang 3 adalah seorang yang rajin bersedekah atau seorang dermawan. Pada hari kiamat nanti, salah satu mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dipanggil adalah seorang mujahid. Dipanggillah seorang mujahid itu. Kemudian bertanyalah Allah kepadanya. Apa kata Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan seorang mujahid itu? Kemudian si mujahid menjawab bahwasannya, saya telah berjihad karenamu ya Allah, karenanya saya mati syahid saat ini. Kemudian Allah berkata, tidak, kamu berbohong katanya. Kamu berjihad, kamu ikut perang bukan karena saya, tetapi kamu berperang karena mengharapkan supaya orang-orang bilang kamu adalah seorang pemberani. Dan pada saat ini kata Allah, orang-orang telah menyebut kamu sebagai seorang pemberani. Makanya pada saat itu juga Allah menyuruh untuk menyeret seorang mujahid ini ke dalam neraka jahanam. Baiklah sahabat Kompas TV yang Mutiara Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua akan kita sambung setelah pesan-pesan berikut. Kita melanjutkan yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah seorang mujahid yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang adalah yang kedua, seorang alim ulama. Pada hari kiamat nanti Allah memanggil seorang alim ulama ini, kemudian berkata sebagaimana yang dikatakan kepada seorang mujahid tadi, mengatakan, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat Allah ini sebagai seorang alim? Kemudian seorang alim tadi menjawab bahwasannya, saya telah belajar, saya telah mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, tidak, engkau berdusta, kata Allah. Engkau belajar supaya engkau dianggap orang sebagai orang yang alim. Kemudian engkau membaca Al-Quran supaya orang menganggapmu sebagai qori. Kemudian Allah merintahkan untuk membawa seorang alim ini pergi ke neraka jahanam, menyusul temannya yang satu tadi yaitu seorang mujahid. Selanjutnya yang ketiga yaitu seorang dermawan, sama dengan yang kedua tadi ya. Allah menanyakan, apa yang telah kamu lakukan wahai seorang dermawan? Apa yang telah kamu lakukan dengan harta yang banyak yang telah Allah berikan seperti itu? Kemudian seorang dermawan ini menjawab, dia menjawab bahwasannya, saya tidak pernah tinggal infak maupun sedekah kecuali atas namamu. Kemudian Allah menjawab, tidak, sesungguhnya engkau berdusta, kata Allah. Engkau berinfak, engkau berdusta, engkau berinfak, engkau bersedekah, itu hanya untuk mengharapkan supaya orang-orang memanggil engkau sebagai seorang dermawan. Kemudian sama dengan temannya yang kedua tadi, diseretlah seorang dermawan ini menuju neraka jahanam.
Dari sini sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran karena tidak keikhlasan kita menjaga niat di dalam hati kita, sehingga apa yang kita lakukan bukanlah menjadikan kita mendapatkan ridhonya Allah, bukanlah menjadikan kita sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nauzubillahnya mereka semua dilemparkan Allah ke dalam neraka jahanam karena salah dalam mengamalkan amalan, salah niat dalam mengamalkan amalan. Mereka berjihad bukan mengharapkan, walaupun jihadnya dia merasa jihadnya adalah jihadnya ke jalan Allah, tetapi terbersih di hatinya dia mengharapkan supaya orang-orang bilang bahwa dia ini adalah seorang pemberani, bahwa dia ini seorang yang tidak pengecut, yang rela melakukan apapun demi agama Allah. Ternyata Allah Maha mengetahui semua itu, karena hati hanya Allah yang mengetahui. Mungkin orang-orang akan menyebut dia sebagai pemberani, mungkin orang-orang akan menyebut dia sebagai pahlawan, tetapi jauh dari lubuk hatinya ternyata ada niat yang sangat mungkin dia mengharapkan supaya orang-orang bilang kalau dia itu seorang pemberani. Kemudian sama halnya dengan seorang alim ulama. Banyak pada saat ini mungkin ada orang-orang yang belajar bukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia belajar supaya dia dianggap pintar, dia belajar supaya mendapatkan jabatan, bukan mengharapkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharapkan pujian dari orang-orang. Dia sebagai qori, kemudian bacaannya bagus, dia membaca Al-Quran, kemudian orang-orang merasa takjub dengan suaranya, kemudian tumbuhlah di hatinya rasa ujub, rasa riak, rasa sombong, sehingga apa yang dia lakukan yang tadinya harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tercorengkan dengan kekaguman orang-orang kepada dia, sehingga dia niatnya tidak ikhlas lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tadi sama halnya dia bersedekah, kemudian dia banyak menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, kemudian dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, kemudian kepada lembaga-lembaga yang menyalurkan kebaikan lainnya. Tetapi apa? Semua itu ternyata tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya dia digelari sebagai seorang dermawan. Ini adalah seorang dermawan, seperti itu yang dia inginkan, sehingga keikhlasan di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang karena niatnya. Makanya di sini kita harus benar-benar menjaga, kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam yang mana setiap hari kita melaksanakan ibadah seperti itu. Kita melaksanakan ibadah, sholat harus karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali, tanpa ada niatnya untuk supaya dibilang orang memberanikah, seorang yang alimkah, atau seorang yang dermawankah. Nah, banyak sekali pelajaran sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini semua bisa kita ambil hikmahnya, apa yang telah terjadi, apa yang Rasulullah riwayatkan, semuanya itu adalah akan terjadi. Kemudian kita akan bahas apa keutamaan dari sifat ikhlas. Ya, keutamaannya adalah, yang pertama adalah keutamaannya adalah ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, kalau syarat diterimanya ibadah, pertama, memang kita beribadah itu adalah taat kepada Allah. Kita beribadah bukan hanya ibadah wajib, ya, tetapi ibadah sunnah pun yang kita lakukan harus tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi kita. Tetapi walaupun itu hanya kewajiban, tetap kita melaksanakannya, tetap kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini Allah menjelaskan bahwasannya, dari sini juga kita tahu bahwasannya sesungguhnya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasannya tujuan hidup kita di dunia ini adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya, yang mana pada akhirnya kita akan menuju ke alam yang lain seperti alam barzah dan selanjutnya alam akhirat.
Baik sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang berbahagia, untuk keutamaan yang kedua akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua yaitu sifat ikhlas merupakan sifatnya para nabi dan para rasul. Yang kita ketahui bahwasannya para nabi dan rasul ketika berdakwah, mereka banyak sekali mendapatkan tantangan, mendapatkan cobaan, mendapatkan penolakan dari umat-umatnya. Sehingga terkadang ada yang menyakiti para nabi, tetapi mereka tetap melaksanakan perintah dari Allah untuk berdakwah walaupun disakiti oleh umatnya. Tetap mereka melaksanakannya, tetap mereka berdakwah dengan ikhlas dan taat. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu ketika seseorang mempunyai sifat yang ikhlas, maka Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Kemudian sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang berbahagia, terkadang banyak sekali orang-orang yang sangat berat, yang sangat malas melakukan ibadah sunnah. Jangankan melakukan ibadah sunnah, melakukan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu saja, masih ada orang-orang yang tidak melaksanakannya. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan, saya tidak sholat, tidak apa-apa, seperti itu. Padahal ketika orang yang mempunyai hati yang ikhlas, mereka dengan lapang dadanya, dengan ringannya bisa melaksanakan ibadah itu, baik itu wajib, baik itu sunnah, semua mereka lakukan dengan ringan tanpa ada paksaan, seperti itu. Kemudian seorang Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Batani dalam kitabnya Nur Daud mengatakan bahwasannya tingkatan keikhlasan itu ada 3. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Di sini menyatakan bahwasannya seseorang yang melakukan amal ibadah, dia melakukan amal ibadah, amal soleh, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan supaya Allah memberikan pahala yang banyak. Dia tidak mengharapkan supaya Allah memberikannya surga yang tinggi. Dia tidak mengharapkan supaya terhindarnya dari azab neraka jahanam. Di sini fokusnya dia mengharapkan ibadahnya, dia mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan Allah ridho dengan apa yang dikerjakannya. Itu saja yang dia harapkan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ikhlas karena akhirat. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Batani mengatakan bahwasannya kelompok ini adalah orang yang melakukan amal ibadah, orang yang melakukan amal soleh, tetapi mereka mengharapkan pahala dari Allah, mereka mengharapkan surganya Allah, mereka mengharapkan terhindar dari neraka jahanam. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Batani merupakan tingkatan yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas karena dunia. Di sini dijelaskan bahwasannya seseorang muslim melakukan amal ibadah mengharapkan dunia. Misalnya mereka membaca surat Al-Qari'ah mengharapkan Allah memberikan kekayaan kepadanya. Kemudian mereka bersedekah, mudah-mudahan Allah melipat gandakan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan lain sebagainya. Itulah dari keutamaan dari ikhlas kepada Allah. Kemudian sahabat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita melakukan amalan apapun, apabila itu sholat misalkannya, makanya kita harus meyakini adanya sebuah sikap ihsan namanya. Kita harus mengihsankan diri kita supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai ibadah, misalnya kita sholat, misalnya kita bersedekah,
kita berinfak ataupun melakukan puasa, misalnya kita melakukan amal ibadah itu saja mengharapkan Allah mengawasi kita, tidak, tetapi segala perbuatan kita, segala perilaku kita ketika sudah menduduki dengan ihsan, maka kita merasa segalanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita mau melakukan apapun maka kita berhati-hati, benarkah apa yang kita lakukan? Kira-kira dilarang Allah apa tidak apa yang kita lakukan. Kemudian ihsan artinya adalah inna anta'budallaha, yang mana anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Yang mana artinya adalah kamu itu beribadahlah kepada Allah seolah-olah seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapanmu. Tetapi jika tidak bisa kita beribadah seperti itu, kita tidak bisa menghadirkan Allah, kita melihat Allah, maka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Maka dengan seperti itu kita merasa terawasi, kita merasa khusyuk ketika beribadah tanpa mengharapkan lain dan sebagainya, seperti itu. Kemudian sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang berbahagia, kemudian dalam beribadah juga kita harus sesuaikan dengan syariat. Jangan langsung kita melakukan tanpa ilmu pengetahuan. Kita melakukan segala ibadah itu harus tahu dengan tata caranya. Terkadang kita hanya bisa melakukan ini, itu, tetapi tidak bisa secara syariah apakah ini benar, apakah ini salah. Kita tidak mempertanyakan. Terkadang ibadah itu kita hanya ikut-ikutan. Bahkan ketika kita ibadah hanya ikut-ikutan. Sholat, ya, sholat, ketika kita sholat, banyaknya orang sholat, kita malu bahwa kita tidak sholat. Nah, bahkan ketika kita melakukannya, bukan hanya pahala yang kita dapat, kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan saja apa yang kita lakukan, seperti itu. Makanya sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan amal soleh apapun itu bentuknya, selain kita mengharapkan pahala dari Allah, kita juga harus tahu bagaimana tata caranya, benar salahnya. Tidak ikut-ikutan seperti orang-orang yang kita ketahui, tidak ikut-ikutan seperti orang yang kita lihat. Kita belajarnya di sini adalah belajar karena Allah. Kita belajar ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya kita beribadah tidak bisa seperti orang-orang yang mengetahui, tidak bisa seperti orang-orang alim ulama, ya, kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan keikhlasan yang penuh, dengan usaha yang maksimal, bahwasannya semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, ya, walaupun tidak sempurna, setidaknya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dari mengharapkan pujian dari manusia itu sendiri. Mungkin sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.